Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, nama saya Liza yang akan memandu sesi webinar ke-20 ini pada kesempatan Minggu siang hari ini. Bersama Pusbintek Palira, di webinar ke-20 ini membahas topik tentang tugas, fungsi, larangan, dan sanksi perangkat desa. Baik hadirin yang berbahagia, baik yang hadir pada ruang Zoom meeting maupun di channel YouTube Pusbintek Palira. Kita awali acara siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah kedengaran belum? Belum, Pak? Oh, bentar. Berarti belum saya. Oke. Sudah. Ibu Lisa belum? Jelas, Pak. Oh, hilang lagi suaranya, Pak. Oh.
Silakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara tentang desa, tentang perangkat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada pasal ke-48, perangkat desa itu terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Semua perangkat desa pada intinya ingin meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kenyataannya masih ada perangkat desa yang belum mengetahui tugas, fungsi, dan larangan sebagai perangkat desa, serta apa sanksi yang dapat diterimanya jika tidak menjalankan tugas tersebut. Pertanyaannya, apa sajakah tugas, fungsi, dan larangan perangkat desa itu? Kemudian apa saja sanksi yang akan diberlakukan yang diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, pada webinar ke-20 ini kita semua akan belajar yang akan dibahas semuanya bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Haji Nurul Zulkifli SPD yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah founder Pusbintek Palira, Pusat Bimbingan Teknis Padepokan Literasi Nusantara. Beliau seorang penulis buku yang banyak membahas konsentrasi tentang desa, tenaga ahli simpel desa, dan narasumber tata kelola desa, serta Ketua Lembaga Kajian Desa Nusantara. Baik, kami sampaikan terlebih dahulu bagi peserta yang berada di ruang Zoom meeting, serta yang mengikuti melalui channel YouTube Pusbintek Palira. Terima kasih sudah hadir bersama pada acara webinar siang ini. Baiklah, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Nanti di sesi pertama, pemateri akan memaparkan materinya lebih kurang 30 menit. Kemudian sesi selanjutnya kami akan membuka diskusi tanya-jawab dengan para peserta. Untuk itu kami harapkan agar tidak melakukan resign pada saat pemaparan materi, serta menonaktifkan speaker agar materi dapat kita terima dengan baik. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, mari kita simak bersama pemaparan materi tugas, fungsi, larangan, dan sanksi perangkat desa oleh narasumber Bapak Haji Nurul Zulkifli SPD. Kepada Bapak, waktu 30 menit dan jaringan kami persilakan. Terima kasih, Ibu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ya, Ibu Lisa ini adalah tutor dari Pusbintek Palira yang kebetulan dari Riau, yang juga kesehariannya kebetulan sebagai tenaga ahli pendamping desa. Saudara sekalian, pada sesi atau seri yang ke-20 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema besar perangkat desa. 3 kali pertemuan sebelumnya atau seri sebelumnya tentang pengangkatan, kemudian mutasi, lalu pemberhentian. Sekarang kita akan bicara pada tugas, fungsi, larangan, dan sanksi perangkat desa. Dalam pembahasan ini, saya akan langsung share screen, dan nanti pun mungkin setelah saya nyampaikan paparan nanti akan saya share juga untuk filenya supaya bisa diterima. Tugas, fungsi, larangan, dan sanksi perangkat desa. Berbicara tentang persoalan ini, kita mendasarkan pada rujukan regulasinya, antara lain kalau di tingkat supradesa mulai dari undang-undang sampai dengan perdanya, saya mengambil pada
selain daripada Undang-Undang Nomor 6, juga PP 43 dan aturan perubahannya, juga saya ambil dari Permendagri 84, lalu saya ambil pula pada Permendagri Nomor 20. Celahnya ada di mana yang ada di 20 ini tentang tugas dan itu fungsi perangkat kok ada di Permendagri Nomor 20. Nanti akan kita itu sampaikan, karena pasca berubahnya dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20, itu ada tambahan tugas atau ada tambahan fungsi bagi perangkat desa. Ini. Di samping itu tentunya adalah perda ataupun perbub di daerah atau di kabupaten kota masing-masing, serta peraturan desa atau regulasi di tingkat desa. Nah, untuk regulasi yang di tingkat desa ini yang setidaknya harus dimiliki oleh desa ketika bicara tentang tugas, fungsi, larangan, dan sanksi ini, maka harus muncul mulai dari Perdes tentang kewenangan desa, aset desa, SOTK. Nah, di SOTK dan di Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di dua Perdes inilah pokok yang mengatur tentang bagaimana tugas, fungsi, larangan, dan sanksi, di mana di dalamnya sangat memungkinkan adanya tambahan pasal atau ayat berdasarkan kearifan lokal desa masing-masing. Ini. Baru kemudian adanya Perkades. Perkades ini pedoman tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ini sudah bicara teknis secara detail. Jadi sebaiknya Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu munculkan adanya pasal delegatif, pasal yang memerintahkan diatur lebih lanjut dengan Perkades, agar nanti ada ruang bagi kepala desa untuk membuat sebuah mekanisme secara teknis bagaimana itu peta jalan pengangkatannya, mutasinya, maupun pemberhentiannya. Ini Kepkades ini terkait dengan PKPKD, PPKD, PKA, maupun TPK. Apa hubungannya? Ini karena saya menggunakan landasan Permendagri Nomor 20, maka muncul adanya keputusan kepala desa tentang ini. Sedangkan perdes-perdes tematik yang mungkin setiap desa ini ada butuh tambahannya, silakan. Nih. Saudara sekalian, jika kita lihat kerangka daripada pembahasan kita kali ini, ketika kita bicara tentang tugas, maka kita dapat membaginya dengan 3 kategori. Ada kaitannya dengan tugas administrasi atau yang bersifat administrasi, ada tugas teknis operasional, dan tugas kewilayahan. Itu perangkat desa. Tapi apakah semuanya punya tugas yang sama? Tidak. Sesuai dengan itu bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Kaur kasih lebih sekarang ini tidak hanya kalau kemarin itu Kaur ini lebih konsen pada administrasi, sedangkan kasih lebih konsen pada operasional atau teknis, lalu kepala dusun lebih konsen pada kewilayahan. Tetapi Kaur sekarang dan kasih serta kasun atau kepala dusun, semuanya sekarang ini harus dicermati, yaitu punya
tugas administrasi. Bisa dilihat nanti detailnya akan ketemu di slide-slide berikutnya. Nih. Jadi ada tugas administrasi yang harus dikerjakan di masing-masing jabatan. Ada tugas teknik operasional atau operasional yang harus dilaksanakan oleh para kepala desa. Terutama ini tugas operasional yang untuk KAUR misalnya. Kalau sejak munculnya Permendagri nomor 20 tahun 2018, maka KAUR pun juga ikut sebagai PKA, lain daripada KAUR keuangan. Ikut sebagai PKA. Sebelumnya di Permendagri nomor 113 tidak. Lebih dilaksanakan oleh pelaksana teknis. Tetapi ketika diubah menjadi Permendagri nomor 20, ternyata tugas tambahannya kepala urusan juga dia sebagai PKA. Yang berbeda adalah kewilayahan atau kepala dusun. Tugas operasionalnya memang di situ ada sedikit benturan. Permendagri nomor 20 itu kepala dusun adalah sebagai TPK. Tetapi di Permendagri nomor 84 kepala dusun itu ada salah satu yang menjadi tugasnya adalah fungsinya adalah pengawasan. Nah itu memang benturan itu. Jadi nampaknya yang merumuskan aturan ini tidak mencoba untuk memahami atau membaca regulasi yang sebelumnya itu sejauh mana mengaturnya sehingga sampai ada benturan. Oke, lepas dari persoalan itu bahwa kepala dusun ini juga ada tugas administrasi dan juga ada tugas administrasi terkait dengan wilayah nih ya. Kemudian ada tugas operasional. Nah, kalau tugas operasional ini ketika kepala dusun tidak menjadi TPK, maka kepala dusun fungsi pengawasnya yang munculkan, sedangkan pada saat dia menjadi TPK, ya maka fungsi kepengawasannya sebaiknya dihilangkan, tidak dijalankan atau dipingkan. Itu, ini caranya. Kemudian fungsi. Untuk fungsi ini ada fungsi administratif dan ada fungsi operasional. Ini nanti akan kita jabarkan satu persatu. Begitu juga larangan. Larangan ini ada kaitannya dengan larangan sebagai seorang birokrat atau birokrasi, dan larangan ada terkait dengan relasi sosial atau status sosialnya. Itu juga kita kategorikan. Kemudian sanksi. Sampai saat ini sanksi masih pada sanksi administratif dan sanksi tindakan. Lengkapnya kita akan uraikan. Kita mulai sekarang bagaimana tentang tugas perangkat desa ini. Dari 3 tugas dari sisi administrasi atau masuk kategori administrasi, tugas perangkat desa itu ada 4 macam, yaitu terkait dengan regulasi, yang kedua terkait dengan registrasi, dan yang ketiga terkait dengan korespondensi, lalu yang keempat dengan terkait dengan arsip. Nah, sedangkan secara teknis atau dari dimensi teknis operasional, kegiatan perangkat desa ini tugasnya adalah terkait dengan menjalankan kegiatan anggaran sebagai PKA sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Karena seluruh perangkat desa juga selain Kasun ini sudah masuk pada entry data yang ada di Siskudes. Nah, untuk kewilayahan, seorang perangkat desa yang membidangi kewilayahan, yaitu kepala dusun, ini
ada 3 macam tugas besarnya, yaitu pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Ada tugas untuk membina masyarakatnya, baik terhadap bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat maupun penanganan kedaruratan. Tetapi kepala dusun juga mengawasi bagaimana jalannya penyelenggaraan itu pemerintahan yang ada di dusunnya. Yang ada kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh KAUR-KASI, maka kepala dusun juga bisa sebagai itu mengambil posisinya sebagai pengawasan di situ. Di samping itu kepala dusun juga seorang eksekutornya yang mewakili itu kepala desa, pemerintah desa di wilayah dusunnya. Terkait dengan apa? Ya terkait dengan 5 bidang, mulai penyelenggaraan pemerintahan hingga penanganan kedaruratan. Ini lengkapnya demikian. Terkait dengan administrasi ini, di poin regulasi di desa itu ada, kalau saya membaginya, ini lebih dari yang dituangkan diatur dalam Permendagri nomor 111 tahun 2014. Ada peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Selebihnya di bawahnya ini adalah diatur di peraturan yang lain. Oh ya, tadi regulasinya yang menjadi rujukan mungkin bisa ditambah 1 terkait dengan adanya ini keputusan BPD ini. Tidak apa-apa. Yang penting saya pahamkan. Ada keputusan kepala desa di dalam Permendagri nomor 111 memang tidak dituangkan keputusan kepala desa. Tetapi keputusan kepala desa ini juga ada di peraturan-peraturan yang lain, banyak yang ada akan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Ditetapkan dengan keputusan itu banyak. Oleh karenanya, ini saya masukkan pada itu poin di regulasi. Karena sesungguhnya keputusan-keputusan kepala desa itu ada yang bersifat reguling, ada yang bersifat basicing. Tidak semuanya itu basicing. Kalau yang berisi regulasi atau ada aturan di dalamnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai peraturan. Itu. Tapi hal yang sangat khusus, yang temporer, biasanya kalau keputusan kepala desa terkait yang bersifat reguling ini atau bersifat mengatur. Lalu ada keputusan BPD. Keputusan BPD ini ada yang berupa itu peraturan, dan ada yang berupa rekomendasi, ada yang berupa pernyataan sikap, semuanya dalam keputusan bentuknya. Keputusan berupa peraturan itu ini hanya mengikat pada di dalam, yaitu misalnya adalah peraturan BPD tentang tata tertib BPD. Tuh. Nah, ini di poin regulasi. Dan di dalam perencanaannya, di dalam sesuai dengan bidangnya masing-masing, perangkat desa ini tugasnya adalah menyusun perencanaannya ini, menyiapkan bahan yang akan diajukan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas. Rancangan perdes, rancangan permakas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu tugas daripada perangkat desa. Tentunya dalam koordinasi atau dalam kendali sekretaris desa sebagai kepala sekretariat atau kepala kantor sekretariat desa. Nih. Yang kedua, regulasi. Untuk regulasi ini nanti akan saya share link di artikel saya di Puspinto Palira, yang di situ ada detail apa saja administrasi yang ada di
di desa yang terkait dengan seluruh aparat atau perangkat desa ini. Buku-buku registrasi, ada sekian buku yang ini menjadi tugasnya Sekdes, menjadi tugasnya Kaur Tata Usaha Umum, sampai dengan kepala dusun. Semua tugas administrasi yang ada kaitannya dengan registrasi ini tetap saja harus dilakukan karena buku registrasi ini menjadi bahan baku di dalam menyusun atau mengentry data di profil desa. Artinya apa? Sesungguhnya seandainya kalau seluruh perangkat desa itu berfungsi mengisi data-data yang ada di buku-buku registrasi desa, maka tidak perlu bingung dengan sampai teman-teman pendamping ikut dalam program SDGs untuk mencari data dan sebagainya. Sebenarnya data itu sudah ada semestinya, harus disiapkan oleh seluruh perangkat desa. Ya selalu update, jelas harus. Itu. Tetapi sampai saat ini banyak banget desa-desa ini buku-buku registrasi ini tidak dikerjakan. Akibatnya apa? Ya mereka bingung dengan data. Ketika ditanya berapa jumlah petani, bingung. Berapa anak usia 2 tahun? Enggak tahu. Padahal itu harus diketahui. Tentunya datanya ada di KAUR atau KASI yang membidangi masing-masing. Itu. Nah, yang ketiga, tugas perangkat desa terkait dengan korespondensi. Ini masih ada kaitannya administrasi ya ini, tentang surat. Saya cukup membaginya menjadi 10 macam ini kategorinya. Kalau substansinya di dalamnya ya, bermacam-macam. Ya. Dari 10 ini berarti tidak ada kan surat bahwasanya ada keterangan tidak mampu, dan tidak mampu itu tidak masuk pada judul surat. Ini adalah judul-judul suratnya ya. Jadi kalau selama ini barangkali teman-teman ada yang misalnya ada minta surat keterangan tidak mampu itu tidak ada pada judulnya, tapi surat hanya keterangan. Nah, begitu. Ini contoh. Ya. Nih. Sampai saat ini masih banyak yang belum paham tentang tata naskah dinas ini. Nampaknya mungkin juga lupa dengan pelajaran bahasa Indonesia tentang surat menyurat. Nih. Jadi, misalnya masih sering kita temui ada yang sering itu ada surat keterangan tidak mampu, ada surat keterangan berubah, surat macam-macam itu ini sebenarnya tidak perlu ada tambahannya setelah kata keterangan. Itu yang saya tegaskan, soalnya ini yang banyak terjadi kesalahan di lapangan. Surat dinas, surat edaran, ada surat undangan, surat kuasa, perjanjian, ada surat tugas, lalu ada surat keterangan. Di samping yang berupa surat itu ada berupa naskah yang lain, yaitu ada berita acara, ada pengumuman, lalu ada laporan. Ini saya buat ringkas secara kategorial menjadi 10. Nah, ini juga tugas daripada perangkat desa. Dan tugas ini banyak dihandle oleh tata usaha dan umum. Jangan sampai keliru. Orang ngurus surat di kantor desa yang layani adalah kasih pelayanan. Keliru itu. Coba dibaca. Permendagri nomor 84 itu kasih pelayanan apa tugasnya? Oh, kan melayani masyarakat, bukan itu. Melayani surat itu adalah tata usaha dan umum. Gitu loh. Misalnya keterangan di sekolah, misalnya keterangan orang sakit, itu minta guru, wakil misalnya pembina OSIS itu, ya tidak.
ya tetap ke TU, udah kantor itu. Dan yang melayani ya TU, urusan administrasi gitu, tidak urusan keuangan kan begitu. Jadi, nah pelayanan di KAUR kasih itu, kasih pelayanan ini tidak melayani dalam pengertian melayani masyarakat, bukan begitu, adalah melayani institusi-institusi yang ada di masyarakat. Nah, itu bisa dilihat nanti pada ini itu buku registrasi yang saya tuangkan di ini, nanti linknya akan saya bagikan, nanti sudah saya siapkan, nanti tinggal bisa dibaca. Oh, Sekdes itu ini loh tuh, buku ini yang harus ada, buku kasih pemerintahan itu adalah buku-buku ini yang harus ada dan sebagainya. Itu semuanya lengkap sebenarnya di itu artikel saya. Nih, nah kita lanjut tentang arsip. Ini malah sampai hari ini teramat banyak desa-desa yang tidak dibekali pengetahuan tentang kearsipan ini. Padahal ini sangat penting. Hari ini masih banyak saya dengar ketika ada masyarakat bertanya tentang dokumen publik di desa, katanya nggak ada di sini. Silakan tanya di kecamatan. Tadi baru saja ada WA dari Waikanan, Lampung, juga begitu. Nggak boleh tanya di desa, katanya nggak ada. Harus apa itu izin dulu inspektorat, dan ini nggak boleh dilihat oleh siapapun kalau nggak inspektorat mengizinkan. Ya kan? Hal-hal ini masih saja ada jawaban di hari-hari ini. Konyol kan? Nah, padahal arsip ini ada aturannya. Yang jelas sekarang ini arsip itu tidak ada yang arsip itu meskipun hard copy-nya itu dimusnahkan, dihapus, tetapi soft copy-nya tidak boleh dihapus lagi. Sejak kapan? 2010. Sejak tahun 2010 itu sudah ada Perka Andre tentang arsip elektronik. Nih. Sejak itu sebenarnya sudah tidak ada alasan bagi badan publik di Indonesia ini, termasuk pemerintah desa, ketika ada orang bertanya tentang dokumen desa, kemudian dijawab sudah hilang. Tidak ada. Itu jawaban salah, dan itu adalah jawaban minimal adalah bohong. Salahnya kenapa? Karena sebelum dokumen itu dihapus atau dimusnahkan, maka itu hard copy-nya, maka harus di-scan sehingga filenya itu tetap ada dengan batas waktu tidak ditentukan sampai kapanpun, sepanjang pemerintah desa itu masih ada. Itu. Ini undang-undangnya atau aturan perundang-undangnya semacam itu. Nih. Nah, itulah tugas-tugas daripada perangkat desa. Sekarang kita masuk pada fungsi perangkat desa. Berbicara tentang fungsi, saya mencoba untuk membaginya. Fungsi perangkat itu adalah fungsi dari dimensi administratif dan fungsi operasional. Terkait dengan administratif ini, maka perangkat desa itu fungsi administrasinya itu banyak ke ketatausahaan dan perencanaan. Ini. Sedangkan fungsi operasional ini banyak pada manajemen. Ini loh. Ini. Sesungguhnya perangkat desa itu hakikatnya itu sudah berbeda sekali. Perangkat desa sejak Undang-Undang 579 sampai sekarang dengan undang-undang sebelumnya. Sebelum Undang-Undang nomor 579, perangkat desa itu fungsinya itu adalah sebagai pamong masyarakat, sebagai pendamping masyarakat, sebagai orang yang membina, misalnya sebagai banyak pada tugas fungsionalnya itu kepada masyarakat. Tetapi sejak Undang-Undang 579
bahwa pemerintah desa itu dibuat yang lebih birokratif. Akibatnya apa? Perangkat desa itu adalah birokrasi. Maka tugas utamanya adalah bukan sebagai pamong masyarakat, tetapi sebagai administrator di kantor desa. Itu nggak muncul buku-buku register dan sebagainya. Urusan ke lapangan tidak. Ya, pada saat itu dalam urusan ke lapangan pada masyarakat, pemerintah desa itu dibantu oleh LKMD. Nah, seiring perjalanan regulasinya, akhirnya LKMD ini berubah menjadi LPM yang sekarang. Nah, sesungguhnya LPM ini masih tetap berfungsi. Nah, ketika Undang-Undang 22 sampai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 itu, LPM masih berfungsi bagus posisinya. Tetapi begitu Undang-Undang 6, LPM ini posisinya tidak jelas. Hanya sebagai TPK, hanya membantu saja. Kenapa? Tugas operasional manajemennya sudah dipegang atau diserahkan kepada perangkat desa. Lebih-lebih sejak Permendagri nomor 20 tahun 2018 kemarin. Itu. Kalau sebelumnya itu kan belanja adalah TPK, yang mana waktu itu disebut dengan istilah TPBJ, tim pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau sekarang PKA itu penanggung jawabnya seluruhnya. Yang tanda tangan ya PKA. TPK tidak ada tanda tangan di dalam dokumen. Yang muncul di diskusi tidak muncul. Itu. Maka perangkat desa ini juga punya fungsi manajemen operasional. Di sinilah kemudian ada alasan di dalam Permendagri nomor 20 itu dalam nomenklatur APBDes muncullah di kode rekening 1.1.4 itu adalah operasional pemerintah desa. Di dalamnya ada honor PKPKD, PPKD, PKA, PPK. Karena memang dia punya tugas fungsional sebagai manajer di dalam pelaksanaan kegiatan anggaran. Itu ceritanya. Di samping dia juga harus melaksanakan tugas fungsi administrator. Baik, selengkapnya terhadap fungsi ini Anda dapat lihat pada slide ini. Ini adalah saya kutip apa adanya, cuma dalam itu adalah ayat 1, 2, 3 atau ABCD kalau nggak salah ini ABCD. Ini saya ubah hanya angkanya urutannya saja supaya gampang. Ini ada di pasal 7 Permendagri nomor 84. Ini tugasnya fungsi daripada sekretaris desa. Sekilas tadi juga sudah saya uraikan ya. Di sekretaris desa itu lebih pada fungsi banyak ini ada kaitannya dengan 3 kaur yang ada. Jadi ada fungsi urusan umum, ada fungsi urusan keuangan, ada fungsi urusan perencanaan. Ketiganya ini adalah kemudian dilaksanakan secara teknis oleh kaurnya. Karena kaur ini bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Ada kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Sedangkan kepala seksi atau kasih, ada 3 kasih ini, urusan pemerintahan, urusan kesejahteraan, dan urusan pelayanan ini bertanggung jawab langsung kepada kepala desa, tetapi dengan tetap karena sekretaris desa itu adalah sebagai kepala sekretariat, maka harus tetap koordinasi. Maka sebagai koordinator keperangkatan desa itu ada di Sekdes. Itulah mungkin yang kemarin itu sampai ada pihak yang mau mengusulkan akan adanya formula baru bahwa di desa itu perlu ada namanya koordinator perangkat itu mau dimunculkan sebuah jabatan. Nah ini pikirannya kena, itu pikirannya pendek bahwa koordinator itu fungsional, tidak struktural gitu loh. Anggota kalau nggak salah ada di
orang di PD itu ya, Dewan Perwakilan Daerah itu yang mengusulkan adanya perubahan sampai dengan nanti itu akan muncul ada koordinator perangkat itu. Itu dia nampaknya tidak memahami betul kondisi yang ada di lapangan di desa itu, enggak seperti itu, bahwa koordinator itu adalah fungsional, bukan struktural gitu loh. Sama seperti PPKD itu yang mengkoordinir daripada PKA itu adalah Sekdes. Itu kan berarti kemudian Sekdes itu koordinator PPKD itu sebagai jabatan struktural, tidak, tapi fungsional. Itu nampaknya yang tidak begitu dipahami oleh yang membuat usulan-usulan. Kadang saya juga ketawa itu kalau baca beritanya tentang untuk kepala dusun. Nah, ini selama ini kepala dusun ini di dalam Permendagri nomor 47 tahun 2016 pun juga tidak dituangkan apa tugas administrasinya kepala dusun. Di sana hanya mengatur tentang buku-buku registrasinya atau administrasi untuk mulai Sekdes sampai dengan KAUR Kasih. Kepala Kasun tidak ada. Kita bisa melihatnya Kasun itu ada buku administrasinya, walaupun tidak dituangkan diatur dalam Permendagri nomor 47 tahun 2016, tapi ada di Permendagri nomor 84 tahun 2015. Tuh. Nah ini. Nah, terkait dengan pembinaan ketentraman, ini kalau tidak diregistrasi, kalau tidak ditulis gimana? Terkait dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan, siapa yang percaya kalau ini juga mengawasi? Siapa percaya kalau ini melakukan pembinaan? Siapa yang percaya kalau Kasun itu melakukan upaya pemberdayaan? Kalau tidak ada ditulis secara administratif, maka Kasun itu juga ada buku-buku registrasi atau buku administrasinya. Dalam artikel saya itu ada, nanti linknya bisa saya bagikan setelah saya paparan ini. Baik, itu saudara sekalian. Sekarang masuk pada larangan. Saya membaginya larangan ini kalau kita cermati dari yang ada tertuang di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, ada di pasal 51. 12 larangan ini apabila dicermati maka akan ketemu dua kategori, yaitu larangan terkait dengan posisinya sebagai seorang birokrasi atau birokrat, dan larangan terkait dengan relasi sosialnya atau status sosialnya di dalam masyarakat. Nih. Nah, terkait dengan, karena ini saya membagikan pada dua bidang ini, 12 ini mana masuk yang mana saja, tinggal Anda cermati saja akan ketemu. Nah, dari 12 ini masih banyak sekali yang general bahasanya, perlu dijabarkan lebih rinci. Nah, untuk menjabarkannya, maka masukkan muatan lokalnya atau kearifan lokalnya supaya jelas, real gitu loh. Misalnya begini, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya. Ini bagaimana maksudnya? Kalau ini jelas, misalnya bisa, oh ini merujuknya pada apa wewenangnya perangkat desa, apa tugasnya, apa, maka berarti menyalahgunakan tugas, menyalahgunakan hak, menyalahgunakan kewajiban, kan itu. Tapi begitu muncul melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga golongan masyarakat, ini bagaimana bentuknya? Disinilah dibutuhkan peraturan desa tentang dari SOTK, di dalamnya itu ada tugas-tugas detail. Di samping itu juga munculkan pula dalam Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, yang paling ideal dalam strategi dalam membuat sebuah regulasi di desa terkait dengan larangan ini akan lebih bagus didetailkan pada
Perdes tentang SOTK. Karena di sana ada SOTK itu adalah bahasanya adalah kan susunan organisasi dan tata kerja. Nah, tata kerja inilah. Karena tata kerja di situ berarti ada tugas, fungsi, larangan, sanksi. Itu tegas di situ semuanya. Dan ini supaya Pak bisa diuraikan lebih detail sesuai dengan supaya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, supaya masyarakat tidak bingung. Hari ini misalnya ada seorang perangkat ini digerebek terlang tangan di rumah di tetangganya misalnya, bingung, tidak ada pasalnya yang pas ya, tidak ada, ini tidak ada tentang susila, tidak jelas. Maka munculkan larangan-larangan ini, munculkan detail supaya nanti akan memudahkan untuk itu memberikan sanksi, dan sanksinya juga dibuat detail. Kalau di situ ada nilai-nilai adat, nilai-nilai arifan lokal dimunculkan, silakan dimunculkan, nggak ada masalah. Nih, yang penting bahwa harus juga kita menghargai bahwa sanksinya ini harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Oh, sanksi administratif, sanksi tindakan, sanksi administratif. Oh, apabila ini, nah di dalam larangan-larangan tadi itu kewajiban larangan tugas ini apa? Mana yang ini nanti itu sanksinya administratif ini pada ayat yang berapa, ayat berapa itu harus didetailkan. Artinya ini kalau di Undang-Undang Nomor ini kan hanya singkat ini, melanggar pasal 51 yaitu larangan tadi ya, yang larangan ini 51 toh. 52-nya pasalnya itu ini akan dikenai sanksi administratif berupa teguran, lisan atau tulisan. Ringan banget kan? Dan bagaimana teguran, lisan, tulisan ini? Nah, disinilah harus lebih ditegaskan. Kemudian sebagaimana ini untuk administrasi ini apabila tidak dilaksanakan bisa dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat diberhentikan dengan dilanjutkan dengan pemberhentian. Nah, ini rute ini harus jelas sekali. Harus jelas. Di mana kejelasannya? Ada di Permendagri, ada di Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian. Ada di Perdes tentang SOTK. Silakan dari dua itu munculkan. Gitu saudara sekalian. Nih. Nah, kalau tidak, maka selamanya desa-desa ini masih banyak sekali yang kebingungan menerapkan Permendagri itu, yang mana Permendagri sudah diduplikasi di dalam dibuatkan perdanya pun juga semuanya tetap general. Nah, rincinya ada di Perdes. Berarti apa? Desa masing-masing. Gitu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kali ini untuk memantik diskusi kita. Semoga bisa responsif terhadap materi saya ini tadi, dan mari kita diskusikan. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Lisa. Saya hentikan share screen saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nur. Baik, hadirin, berikan tepuk tangan untuk Bapak Nur yang telah menyampaikan materinya. Hadirin peserta webinar, kita sekarang masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, baik yang ingin bertanya melalui Zoom, dipersilakan acungkan tangan, raise hand, maupun yang mengikuti melalui channel YouTube. Dapat mengisi kolom chat dengan menyebutkan nama, profesi, dan daerah asalnya. Silakan. Yang ingin bertanya, lakukan raise hand.
materi paparan saya sudah saya upload di chatroom. Silakan diunduh. Ya, terima kasih Pak Nur. Silakan serta webinar. Aku sudah cukup jelas. Monggo, silakan. Ya, karena mungkin selama ini kan di desa ini banyak problem yang bingung kejelasannya. Begitu saya detailkan begitu, baru terbuka. Oh, ternyata harus begini mestinya desa. Nah, ini. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Sepertinya sudah cukup jelas ini, Pak Nur. Halo, dari Aceh Singkil mau bertanya. Monggo. Silakan resen terlebih dahulu, Bapak. Ya. Nama saya Pardoman Tumangger dari Aceh Singkil. Ya, silakan. Ini sebagai masukan aja karena begini, nampaknya begitu dibuka Bapak itu tadi, masalah desa ini memang di seluruh Indonesia itu kita bertanyakan, nampaknya disembunyikan orang tuh. Jadi saya tengok ada di program di seluruh Indonesia ini ada bimtek-bimtek. Jadi kalau ada bimtek-bimtek itu, kenapa kalau begini acara kita ini lebih bagus itu yang kita tangani sama pemerintah biar sama saling mengerti PKN dengan orang desa gitu loh maksud saya Pak. Maaf Bapak, siapa tadi Pak namanya? Nama saya Pardoman Tumangger dari Aceh Singkil. Pardomuan Tumangger. Pardomuan. Bapak Ya. sebagai Pak hari-harinya sebagai BPD kah perangkat desa? Saya sebagai BPD, cuma selama ini saya tengok di desa-desa ini karena dengan paparan Pak Nur tadi nampaknya itu membersihkan desa di seluruh Indonesia. Jadi kalau bisa kita setting itu kita pegang program bimteknya untuk seluruh desa di Indonesia, mungkin mudah-mudahan ke depan desa itu bisa bersih, Bu, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Ya, satu saran, ini kan berpikiran Mas ya ini. Wah, ini seandainya kalau seluruh desa ini juga menerima materi seperti ini, ya nggak ada masalah ini desa jadinya. Begitu kan, Mas? Iya, ya, betul. Baik. Itu masukan saja ya Pak ya dari BPD. Iya, masukan. Ya. Moga-moga saja Mas, Ibu Lisa mungkin barangkali Masnya juga coba komunikasi dengan teman-teman di Aceh kali itu. Selenggarakan aja bimtek BPD. Undang kami para Pusbintek Palera. Atau kan nanti bisa lewat nomor saya, bisa saya hubungkan dengan Mas, perwakilan yang ada di Aceh. Kita sudah punya perwakilan di Aceh kok, Mas. Oh, lebih bagus. Nanti kalau di-share-kan ke kita biar bisa kita pakai. Insya Allah loh Mas, pada akhir bulan ini atau awal bulan November, insya Allah saya juga akan ke Aceh. Dan mungkin saja ini jarak yang terdekat adalah Bulisa, nanti harus saya boyong ke Aceh nanti 1 minggu. Oke. Iya, untuk bimtek dan sasarannya adalah teman BPD dan Karang Taruna. Iya. Insya Allah. Cuma tidak disingkilnya, Mas. Iya. Oke. Baik. Oke. Ini masukannya Bapak BPD dari Aceh Singkil ya. Iya. Jadi ditampung sama Pak Direktur. Mungkin Pak Dir bisa memberikan informasi di ruang chat berkenaan dengan pelatihan tadi Pak Direktur. Ya. Ini banyak menginginkan. Terima kasih Pak BPD. Lanjutkan yang lain. Ada pertanyaan? Kita untuk 2 penanya lagi. Silakan. Biasanya agak bingung itu teman-teman. Karena mungkin dari rekan-rekan pendamping yang hadir, Pak Nur. Monggo, silakan. Ayo, teman-teman. Itu link-link artikel saya yang terkait dengan buku register ada, kemudian yang terkait dengan fungsi tadi
juga sudah saya tinggal ngeklik, nanti udah muncul artikel saya dan detail di situ ada dokumen-dokumennya yang bisa di download juga itu. Tugas fungsi-fungsi daripada perangkat desa, bahkan juga BPD untuk tim WAS ada itu. Tipe desa apa saja ada itu. Mulai dari swadaya, swakarya, swasembada ada. Itu di artikel saya yang kedua ini, yang terakhir itu. Dan kalau teman-teman misalnya barangkali punya minat untuk Ibu Lisa untuk bergabung di Puspintek Palira, mau pengen jadi latihan jadi tutor atau nanti bisa menjadi perwakilan P2 Palira di daerahnya masing-masing sebagai manajer di sana, ya monggo bisa juga ikut program kita. Insya Allah mulai tanggal 19 nanti ada kita menyelenggarakan Bintek tata kelola tutor tata kelola desa ini kepada siapapun yang punya minat, jadi tidak ada masalah. Silakan kalau memang pendaftaran terakhir tanggal 18 itu. Baik, terima kasih informasinya. Itu yang Bapak sampaikan sudah dikirim ke link chat atau bagaimana, Pak? Itu baru saja saya kirim. Oh, banyak link ini. Iya. Dengan pendaftaran pelatihan. Iya, yang terakhir ini pendaftaran pelatihan ini. Oh iya, mungkin dapat diberikan informasi Pak kepada BPD Aceh, kalau untuk di Aceh menghubungi siapa mungkin beliau, Pak? Nanti nomor saya punya ya Mas. Kalau nomor saya punya nanti itu kalau membuka ini mesti ada nomor saya kok. Jadi calling centernya yang ada di bawah hijau itu adalah nanti WA-nya ke nomor saya. Dari situ nanti akan saya sambungkan dengan teman yang perwakilan yang ada di Aceh. Di Aceh ini ada juga seorang kepala apa itu istilahnya, kepala mukim. Kemudian juga ada seorang advokat, auditor dari BPKP yang ada di Aceh Besar. Enggak apa-apa. Silakan kalau ya. Kalau ngeklik artikel-artikel saya ini masuk di Puspintek Palira itu akan ketemu di bawah kan ada calling center, itu adalah nomor saya itu Mas. Ada WA di situ udah nyambung nanti. Tuh. Sudah lengkap ya Pak ya? Lengkap. Informasi. Sambil menunggu Pak Nur mengirimkan pertanyaan Bapak BPD Aceh Singkil tadi, saya persilakan peserta lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Saya mau tanya, Bu. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Basuki, Jakarta. Pak Basuki. Pak Basuki. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Nur. Ada masalah. Ini Pak, warga desa itu kan kalau ada masalah. Halo? Profesi kita sebagai apa Pak? Ini Pak Basuki kita Bu. Auditor Bu. Iya. Auditor. Nah, terima kasih. Ini udah berjalan, saya lihat ada keluhan warga masyarakat desa. Beliau sebagian besar warga desa itu belum memahami, belum tahu atau gimana terkait dengan laporan itu harus kemana. Kebanyakan mereka membuat laporan keluhan warga itu ke kepala dusun atau kepala desa dan sekretaris desa, sekdes. Tidak ke BPD sebagai wakil warga. Nah, dari monitoring pantauan itu ternyata seakan-akan sekretaris desa itu sepenuhnya akan menyelesaikan lah permasalahan warga itu. Jadi kadang-kadang tidak disalurkan ke kepala dusun atau kepala desa. Artinya gitu. Sedang artinya di STOK itu jelas bahwa sasaran dari keluhan ataupun permasalahan warga itu ada kepala seksi teknis ya yang menangani hal itu. Teknis. Artinya kalau ditangani oleh KASI atau KAUR atau KAUR itu artinya cepat segera diselesaikan. Ternyata setelah dipertanyakan lagi kenapa surat atau permasalahan keluhan warga tidak tidak lanjutin gitu kan. Ternyata masih di sekdes itu.
kelihatannya dicatat di buku surat masuk ya gitu kan. Kadang makanya kemarin saya kasih masukan, kalau membuat surat jangan langsung ke Sekdes, langsung ke Bu Bapak Kepala Dusun atau Ibu Kepala Dusun, Kepala Desa, tembusan Sekdes saja. Kalau tahu kepala tidak tahu Pak, seksi-seksi itu nggak tahu, nggak paham Pak warga itu. Jadi sebenarnya artinya BPD itu belum memasyarakat di desa Pak sampai sekarang Pak. Itu, jadi, itu Pak. Kemarin tidak tembusan Pak, tapi UP Pak. Oh iya. U.P Sekdes. Berarti itu tidak kepadanya kepala desa, terus U.P apa itu Sekdes. UP itu untuk perhatian. Jadi yang saya bukan simpulkan ya, pengertian saya artinya gini, selama ini Sekdes itu seakan-akan mewakili kepala desa sepenuhnya gitu untuk menjawab hal seperti itu. Kok bisa segini gitu? Ini kan nggak benar itu. Apakah artinya di STOK di organisasi kepala desa itu tidak mematuhi aturan atau tidak mungkin tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya lah, SOP-nya lah gitu ya. Itu Pak. Jadi banyak warga yang masih seperti itu Pak. Permasalahan itu. Makasih Pak Nur. Baik. Sudah kita tangkap pertanyaannya. Jadi Pak Nur, pertanyaan dari Bapak Basuki, sebenarnya permasalahan yang ada di desa ini langsung kemana nih sebenarnya harus melaporkan? Karena ke beliau dilaporkan ke Sekdes, tapi tidak sampai ke kepala desa. Mungkin silakan Pak Nur. Baik. Bahwa informasi, masukan, bahkan keluhan masyarakat itu ada beberapa jalur yang bisa dilakukan untuk penyampaiannya. Satu, melalui wakilnya yang ada di desa sesuai dengan kewilayahannya, yaitu BPD. Baik terkait dengan aktivitas operasionalnya maupun penggunaan anggarannya atau terkait dengan keuangan desa. Karena ya semuanya lah itu bisa di persoalan itu bisa sana. Yang kedua, bisa ke pemerintah desa, kepadanya kalau keluhannya itu terkait dengan kinerja perangkat desanya terhadap masalah yang ada di lapangan, bagaimana koordinasinya, langsung saja kepada kepala desa. Urusan nanti kepala desa itu mendelegasikan untuk mencari solusi atau mengatasinya, itu biarlah kepala desa yang mendelegasikan. Itu akan lebih pas. Kecuali kalau persoalan permintaan dokumentasi kepadanya tidak kepala desa tapi BPID desa. Nah, ketika surat itu disampaikan kepada kepala desa, maka baru munculkan tembusannya kepada BPD. Demikian juga ketika surat itu disampaikan kepada kepala desa, munculkan pula tembusannya kepada kepada BPD, maka tembusannya kepada kepala desa. Sehingga mereka itu bisa koordinasi. Ketika nanti tidak ditanggapi, maka yang dapat tembusan nanti, oh ini sudah ditanggapi atau belum ya oleh Pak Kades. Karena dia juga menerima. Ketika BPD ini juga dikasih surat, Kades juga ada tembusannya. Maka Kades pun akan siap untuk memberikan klarifikasi atau segera mengatasi persoalan. Begitu. Jadi ini membangun harmonisasi yang ada di desa itu salah satunya kalau lewat keluhan dari sisi dimensi masyarakat mengeluh tadi itu kalau secara tertulis. Nah, ini tidak harus secara tertulis sebenarnya. Itu tadi kalau secara tertulis ada tembusan-tembusan. Tapi kalau misalnya kalau tidak tertulis lisan enggak apa-apa. Cuma akan sebaiknya sampaikan kepada keduanya kalau sesama lisan. Kemarin saya sudah sampaikan pada Pak BPD, Pak, begini. Monggo silakan koordinasi. Atau kalau kepada kepala desa juga demikian. Kemarin juga saya juga sudah bilang atau sudah matur sama BPD. Akhirnya apa? Tidak ada saling menyembunyikan keadaan. Semuanya akan koordinasi mengatasi. Masyarakat harus gitu caranya. Begitu juga nanti misalnya kalau ada temuan dari BPD dari hasil swab
dari serap aspirasi. Juga begitu. Hasilnya sebaiknya apa? Kepala desa juga dikasih catatan-catatan itu agar bisa apa? Segera diatasi. Itu. Begitu juga ketika kepala desa ini melakukan sesuatu kebijakan-kebijakan tertentu, maka apa? BPD juga supaya diberitahu. Siapa tahu nanti itu akan bisa memberikan masukan. Selebihnya adalah apabila terjadi masalah, BPD bisa membackup. Tapi kalau sendiri-sendiri tidak koordinasi, wah sudah. Itulah yang dimaksud dengan dalam esensi sebagai mitra tadi. Nah, perangkat desa ini di dalam menjalankan tugas fungsinya ini, tanggung jawab koordinasinya memang ada di Sekdes. Mutlak itu. Nah, apalagi terkait dengan kegiatan yang administratif. Sedangkan kalau kegiatan manajemennya atau operasional di lapangan ini, meskipun ada yang harus disampaikan langsung kepada kepala desa, tetapi tetap secara koordinatif kepada Sekdes sebagai kepala sekretariat. Secara administratif munculnya begini, sebagaimana saudara sekalian, ketika laporan apa tentang apa saja mau mengajukan kegiatan anggaran, proposalnya atau DPA-nya pun juga ada diverifikasi Sekdes kan gitu sebagai verifikator. Itulah dari sisi administrasi itu yang dimaksud dengan tetap dalam koordinasi. Meskipun kepadanya kepala desa, tapi diverifikasi dulu. Sehingga nanti kepala desa itu enak. Dari sisi administrasi, dia tanggung jawabnya itu sebenarnya lebih ringan. Tanggung jawab yang terbesar ada di Sekdes. Baru tanggung jawab kepala desa banyak pada polisi, pada keputusan kebijakannya. Nah, sedangkan keputusan administrasi itu ada tanggung jawab penuh ada di sekretaris desa sebagai koordinator yang mengkoordinir seluruh perangkat desa. Ini saya sebenarnya itu tadi saya cuplik dari manajemen pemerintah desa. Ini materi tersendiri itu. Mungkin suatu saat nanti akan kita ketemu materi ini khusus ini. Bagaimana tata kerja yang pas SOTK itu, apakah seperti gambar itu, oh gini panah ke sini panah ke sini, bagaimana manajemen itu, karena strukturnya memang itu, tapi manajemennya bagaimana. Nah, ini yang masih belum banyak diungkap, bagaimana manajemen daripada pemerintah desa, bagaimana manajemen daripada misalnya BPD dalam bekerja. Kalau strukturnya begitu susunan organisasinya, bukan strukturnya. Tapi bagaimana manajemen? Kalau manajemen itu nanti tidak hanya pada struktur atau strukturnya, tetapi juga ada fungsionalnya. Pada lain waktu nanti akan ketemu materi ini, moga-moga. Ya. Saya kembalikan pada Ibu Lisa. Baik, terima kasih Pak Nur. Sudah cukup jelas ya, Pak Basuki. Sudah cukup. Pertanyaannya pengalaman itu bukan ke Sekdes ya Pak ya, langsung kalau iya. ke BPD, tembus ke Kades, tembus ke BPD. Sudah cukup jelas. Ada satu penanya lagi, dipersilakan. Ayo, bebas. Monggo, silakan. Silakan Bapak Ibu. Teman-teman jangan terbiasa sebagaimana Zoom yang di tempat lain, biasanya banyak waktunya dihabiskan oleh narasumber, sehingga pertanyaan yang diberi kesempatan sangat sedikit waktunya. Tapi kalau dengan Postintek Palira, pertanyaannya atau diskusinya lebih panjang daripada paparannya. Manfaatkan. Ayo. Monggo. Ya, silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Saya tambahkan sedikit lagi, Pak. Oh, kalau nggak ada yang bertanya. Ini Pak BPD mau nanya atau ngasih saran lagi nih? Ini masukan juga ini, karena gini Bu, antara BPD dengan kepala desa itu tidak sejalan, karena menurut orang itu anggaran desa itu hanya desa, kepala desa yang berwenang, tidak ada nyangkut paut di situ BPD. Karena BPD di situ hanya ikut anggaran saja, tapi tidak diberikan anggaran. Itu dia. Terima kasih.
BPD, tapi nanti ada forum tersendiri nih Pak berkenaan dengan Iya, BPD. iya. Nanti kita ikuti sesi selanjutnya ya Pak. Silakan. Ini ada yang sudah resend, Pak Sarman. Silakan sebutkan nama, daerah asal, instansi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Pak Nur Siki. Selamat sore Pak. Di sini sudah sore. Iya. Dari Gorontalo, Bu Lisa. Jadi sebetulnya juga untuk implementasi penerapan aturan mengenai tugas pokok dan fungsi ini memang artinya gampang sulit Pak diterapkan oleh desa, karena sebagian besar desa mungkin ini yang menjadi kendala karena belum diturunkan regulasinya ke dalam peraturan kepala desa. Sebagian besar daerah belum ada terkait dengan yang, sehingga ini juga dalam melakukan evaluasi BPD ini juga tidak tahu secara detail rigid terkait dengan evaluasi kinerja kepala desa, termasuk di dalam penerapan tugas pokok dan fungsi dari perangkat desa. Ya, di sini kami mengalami kendala sebenarnya, di samping juga kami sebagai pendamping kabupaten, pendamping desa ini gencar-gencar memberikan, tetapi daerah pemerintahan sampai di kemudian dalam. Nah, di sini saya lihat ini memang kendalanya di daerah, karena memang seyogianya ini dilakukan setiap tahun, tetapi ya lagi-lagi mungkin karena persoalan anggaran kegiatan ini tidak terlaksana, padahal sebetulnya ini bukan nanti harus formil yang mengeluarkan biaya besar, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa ambil sebagai wadah untuk desa ini yang jarang kan, dan semata-mata ini kayak pembinaan, pelatihan baik itu perangkat desa maupun warga desa itu dibebankan oleh dana desa, padahal sebetulnya nggak bisa. Dana desa diatur sendiri, tahun ini dibatasi hanya untuk warga desa, bukan untuk perangkat desa. Nah, dari kami pendamping juga cukup bingung, entah kenapa ini perangkat desa juga masih banyak yang lalai dengan tugasnya. Mungkin tidak ada, ya kalau kami yang memberikan materi mungkin ya secara tingkat kepercayaan mereka ini mungkin agak kurang dibanding mereka-mereka yang dari birokrasi misalnya, yang berikan pembinaan secara langsung dari bupati atau hukum, karena mungkin mereka belum menyadari sanksi hukum yang diperoleh jika mereka lalai akan tugasnya, dan pada suatu saat nanti yang menjadi tugas pokoknya akan berdampak secara hukum. Nah, ini yang barangkali bisa dijelaskan juga, meskipun Pak Rozuki juga mungkin bukan dari orang hukum, mungkin bisa disentil sedikit. Saya menilainya seperti itu. Mungkin saja mereka perangkat desa ini cuek, karena yang pasti mungkin di pikiran mereka yang akan berdampak hukum adalah kepala desa, karena sebagai kuasa pemegang kuasa anggaran. Nah, lain dengan mereka yang hanya pelaksana kegiatan, padahal kami juga sering menyampaikan bahwa yang pertama terjerat hukum adalah teman-teman atau perangkat desa yang merupakan pelaksana kegiatan anggaran, karena mereka yang Nah, sanksi hukum ini yang belum diuraikan secara detail ke mereka ini, sehingga mereka mungkin cuek terhadap. Nah, hampir sebagian besar di sini Pak, mereka ini yang kalau di desa ada sekitar berapa orang ini, dari kepala seksi, kepala urusan, hanya 1-2 orang saja mungkin Yang lebih, ya seperti itu Pak. Ya, makasih, mungkin itu saja Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Sarman dari Gorontalo, TPP ya. Itu satu korup dengan Bu Lisa itu.
Ya, ya, baik, pertanyaannya kita tangkap, Pak. Ini yang dimaksudkan beliau tentang tugas dan fungsi serta larangan yang diserapkan pada perangkat desa. Ini kan belum ada sanksi hukum jelas nih, Pak. Jadi sehingga mereka cuek, tidak jalankan tugas, tidak jalankan fungsi gitu. Itu seperti apa Pak Nur? Tapi sepertinya harus seperti apa supaya mereka tidak lalai lagi, Pak. Terima kasih. Secara struktural sebenarnya jelas sekali SOTK-nya. Mereka juga punya tugas, kewajiban, fungsi masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketambahan sebagai manajer pelaksana daripada operasional ini yaitu PKA. Ketambahan lagi itu juga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini apabila dijalankan sebenarnya dimulai dulu dari atas. Kepala desa harus memahami bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di dalam melaksanakan itu di pasal 3, pasal berikutnya itu dalam menjalankan kekuasaan ini kepala desa membentuk atau membentuk ini dibantu dengan PPKD. Artinya sebagai operasional di lapangan tidak kepala desa lagi. Ini harus paham dulu. Sebab yang seringkali jawaban kepala desa yang main model manajemen Wamenso, pedagang bakso itu kan saya kuasa anggaran gitu. Akibatnya perangkat desanya ya sekarep gitu. Ya monggo silakan kan begitu. Akhirnya ya cuek-cuek saja. Ini harus dari atas kalau untuk karena terkait apa? Ini terkait dengan kewenangan. Maka sikap yang atasannya itu yang harus mulai ditata, menyadari itu. Kemudian pendelegasian ini akhirnya akan bisa dijalankan. Lalu ketika dijalankan pendelegasian itu, maka harus merasa orang yang didelegasikan itu bukan berarti kemudian saya kan hanya diperintah. Tidak demikian. Itu jelas sekali bukan karena diperintah, tapi atas aturan undang-undang itu bahwa PKA ini memang penanggung jawab utama dalam setiap kegiatan anggaran. Benar apa yang saya katakan oleh Mas Arman tadi, iya. Ketika ada masalah sebenarnya orang yang pertama kali harus diborgol ya PKA-nya, bukan kepala desa. Itu. Dia ini melaksanakan tugasnya real atau tidak, tetapi di dalam dokumen administrasi pasti dia yang tanda tangan. Iya kan Mas Sarman? Biasanya. Karena memang itu administrasinya itu bunyinya seperti itu. Seluruh perangkat desa akan ikut tanda tangan itu. Nah, kalau kita mengambil dari bawah, langkah ini menyikapi dari bawah, dari KAUR kasih, dari PKA lah. Maka apa? Kalau jadi PKA, begitu tidak difungsikan, maka apa? Jangan mau tanda tangani seluruhnya. Dokumen yang itu terkait, yang ada bunyi, ada namanya. Nah, sikap seperti ini supaya apa? Sampaikan kepada BPD, supaya selesai, segera diselesaikan di tingkat desa. Nggak usah lapor, apalagi ke APA dan banyak. Selesaikanlah di desa itu dengan musyawarah. Maka akan ketemu kok nanti. Kembali kepada aturan yang berlaku, maka PKA ini pun juga akan berfungsi. Sikap berani ini yang perlu. Nanti kalau diberhentikan atau dipecat gimana? Ada aturannya. Tidak ada di situ yang pasal yang berbunyi bahwasanya perangkat desa yang tidak loyal atau menolak perintah, asal perintah yang penting itu kemudian bisa dipecat. Tidak. Semuanya itu ada sanksinya bagaimana. Makanya apa? Permendak Perdes tentang pengangkatan dan pemberhentian ini harus dibuat detail. Kelemahan yang sekarang ini banyak terjadi, Mas, adalah regulasi di tingkat desa. Kalau ada perdesnya SOTK yang dibuat lebih detail, tidak general, kemudian pengangkatan pemberhentian itu juga detail,
maka sebenarnya itu akan bisa menjadi pedoman untuk mengatasi persoalan-persoalan yang nampaknya ini semakin kronis terkait dengan kegiatan anggaran di desa, baik penggunaan dana transfer maupun PAD dan lain sebagainya. Adapun untuk tadi untuk biaya peningkatan kapasitas itu ya memang di antaranya itu bahwa dana desa bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas, tetapi akan lebih bagus sebenarnya dari PADes. Nah, berkali-kali kalau saya dalam Zoom itu, PADesnya desa itu loh segera digali, ditingkatkan. Kalau nanti PADesnya ini besar, maka ketergantungan terhadap dana transfer akan menurun. Orang tidak berpikir, kenapa kepala desa itu berpikir, inilah dana desa harus bisa untuk 3% untuk operasi dan sebagainya, operasional. Itu karena mereka tidak mampu meningkatkan PADesnya. Itu justru menunjukkan kebodohan. Ngapain mikir itu? Gitu loh. Bagaimana meningkatkan itu sumber daya manusia, alam yang ada di desanya sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli desanya yang melimpah, itu sebenarnya yang harus dipikir. Karena itu nanti punya kekuasaan penuh desa itu, otonomi benar. Bagaimana membangun desa berdaulat? Ya dari situ berdaulatnya. Karena di era yang semakin kapitalis ini, maka apa? Kecukupan anggaran yang diperoleh secara itu mandiri, maka sangat memungkinkan mempercepat desa itu berdaulat. Selama desa ini masih ketergantungannya pada dana transfer, maka jangan berharap untuk mencapai dengan slogan kedaulatan desa. Tidak akan bisa. Pasti itu. Tuh. Kenapa? Eranya kapitalis. Indonesia sudah terlanjur diseret jauh ke tengah kancah kapitalisme. Begitu Mas Harman. Iya kan? Saya yakin teman-teman dari pendamping juga banyak yang kadang bingung ini mau yang didampingi ini loh. Kreativitas sedikit pun kok enggak ada ini. Menggantungkan apa terus kapan ini ya? Mereka kayaknya kan hidupnya tuh begini terus. Ini loh Mas. Enggak pernah dia tuh hidup gini enggak, kok begini. Udah. Nah, kalau begini berarti dia itu akan menghadap ke atas maka dia akan tahu kalau ada yang dari bawah rakyatnya itu bawah apa namanya ya, barangkali semacam untuk menonjok begini, nggak tahu akhirnya kan begitu. ini filosofinya Mas ya. Nah, kalau digambarkan dengan karikatur mungkin itu bisa Mas, bagus itu. Jadi para aparat desa itu sekarang ini adalah menggantung begini pada tali di atas itu, tidak kepada melihat rakyatnya tapi ke atas. Oke. Oh itu kalau jadi anekdot luar biasa itu, bagus itu. Saya nggak ahli ngulik buat karikatur. Kalau ahli gambar itu mungkin wah bagus itu, tertarik. Monggo Ibu Lisa lanjut. Terima kasih. Sudah jelas Pak Sarman ya. Berarti tadinya disampaikan bahwa desa itu tidak harus bergantung dengan dana di pusat ya Pak ya, harus bisa meningkatkan desa ya Pak ya. Tapi mungkin perlu yang disampaikan Pak Sarman juga benar Pak, karena ada sosialisasi baru berkenaan dengan prioritas penggunaan dana desa di Permendes 08, itu pelatihan untuk perangkat desa belum termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa. Nah, benar yang Bapak sampaikan, kalau mereka punya PAD itu tidak ada yang melarang ya Pak ya. Silakan gitu ya Pak ya. Oke Pak, di sini ada pertanyaan di ruang chat Pak. Ini dari Pak Rianto Gorontalo ya Pak ya. Bagaimana cara Kades dan BPD mengevaluasi kinerja terhadap perangkat desa dan apa saja indikatornya? Kemudian yang kedua ada dua ini Pak. Iya. Bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa yang tidak memenuhi nilai standar FKIN? Jadi bagaimana Pak? Apakah perangkat desa dengarkan ada standar FKIN-nya atau bagaimana Pak? Baik, begini, menilai perangkat desa
bahwa aturan perangkat desa itu dinilai, dievaluasi, itu tidak ada. Karena ini kewenangannya itu penuh ada di kepala desa, bukan untuk dinilai, tetapi untuk diapresiasi, yang kemudian harus dilakukan tanggung jawab kepala desa adalah pembinaan. Yang bisa dinilai evaluasi itu adalah kepala desanya oleh BPD. Ini. Jadi kalau toh BPD itu menilai pada perangkat desa, maka penilaiannya itu tetap kepada kepala desanya. Bahwa kepala desa ini nampaknya ada kekurang bagusan di dalam melakukan pembinaan pada perangkatnya. Begitu arah kalimatnya. Jadi bukan kok, karena BPD tidak punya kewenangan sampai memberikan nilai terhadap perangkat. Tetapi justru nilainya itu akan nampar kepada kepala desanya, berarti gagal di dalam pembinaan. Ini. Yang kedua, terhadap hasil evaluasi bahwa tidak ada klausul hukum perangkat desa itu dievaluasi secara tertulis administratif. Karena apa? Kepala desa itu harus punya catatan-catatan buku kerja kepala desa terhadap perangkatnya, dan itu karena setiap hari ketemu, maka itu bisa langsung dilakukan teguran-teguran, pembinaan, teguran terus-menerus. Itu tanggung jawab kepala desa. Lepas dari persoalan kepala desa kalah senior atau senioritasnya kalah karena dia kepala desa baru dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi karena memang tanggung jawabnya sebagai orang yang dibantu atau juraganya perangkat desa, gitu. Sehingga tidak ada klausul hukum bahwasanya perangkat desa bisa diberhentikan dengan hasil penilaian itu. Tidak ada yang muncul bahwa penilaian itu kalau apresiasi dari apresiasi itu bisa negatif, bisa itu kepala desa, maka memunculkan adalah pada pembinaan. Perangkat desa bisa diberhentikan itu dengan pasal-pasal yang sudah jelas di situ, dan di dalamnya ini ternyata tidak termasuk ada hasil evaluasi. Karena apa barometer instrumennya. Persoalannya begini loh, Ibu Lisa atau yang lain yang dicat bahwa yang sering terjadi di kantor desa, perangkat desa ini rata-rata semuanya ngantor. Justru yang sering tidak ngantor itu, karena memang tugasnya juga ada di luar banyak, kepala desanya malahan. Di kantor kadang sebentar lalu lenyap. Kadang-kadang datang siang, lenyap. Ini fakta loh, di lapangan loh, yakin itu. Enggak jauh, semuanya begitu. Nah kalau kemudian menilai tentang disiplinnya gimana? Kepala desa jelas kalah disiplin dengan perangkatnya. Yakin itu. Yang lebih disiplin ngantor sesuai dengan jam itu lebih banyak perangkatnya daripada kepala desanya. Disinilah kemudian di situ tidak dimunculkan ada deskripsi atau frasa tentang aturan itu, munculnya evaluasi terhadap perangkat desa. Yang muncul adalah evaluasi terhadap kepala desa. Karena sudah diperhitungkan. Itu. Kalau mengevaluasi bupati bisa, tapi kalau pegawai negeri sudah ada etiknya pegawainya. Nah, ini. Tetapi di situ tidak kemudian nanti itu munculnya evaluasi. Yang muncul adalah kinerja. Jadi bahasanya adalah bagaimana tingkat kinerjanya. Dari tingkat kinerjanya ini, kemudian kepala desa yang punya hitung-hitung sendiri. Ketika nanti langsung diingatkan, apalagi langsung diberhentikan, loh, nggak pernah dibina kok. Nah, pembinaan itu harus dibuktikan dengan bukti administrasi pembinaan itu. Maka saya juga tempo hari menambahkan ada buku kerja kepala desa, salah satunya adalah buku pembinaan perangkat. Itu supaya nanti itu bisa dijadikan alasan ketika dibina
2 kali, 3 kali, nah ini perlu dibinasakan, silakan. Setelah proses pembinaan, bahasanya itu adalah diingatkan secara lisan maupun tulisan. Nah, di situ ada di buku pembinaan. Kalau di pegawai kan juga seperti itu, Mas. Mbak, ada buku pembinaan. Dari buku pembinaan ini kalau memang ternyata masih tidak bisa dibina, ya dibinasakan, kan begitu. Nah, tapi kan harus ada bukti. Nah, hasilnya hanya di situ, tetapi bahasanya tidak evaluasi, pembinaan. Karena di perangkat desa itu birokrat, bukan jabatan politis. Itu masalahnya. Jadi, nah, di beberapa daerah memang saya mendengar, Pak, dan saya juga baca ada perda atau pergub bahwa setiap tahun perangkat desa itu dievaluasi oleh kepala desa dan tim, katanya itu. Itu ini bisa jadi mengada-ada, Mbak. Karena kerjanya tidak sepanjang. Nanti kalau kerjanya bagus, apakah ada reward untuk perangkat desa? Nggak ada kan, karena apa? Jabatannya statis, Mbak. Beda dengan PNS, kalau kinerjanya bagus, nanti cepat naik pangkat, cepat ada tunjangan kinerjanya meningkat. Perangkat desa nggak ada. Makanya ketika nggak masuk, kemudian nanti akan dikurangi tunjangannya, juga nggak bisa. Itu jabatan statis. Nah, kalau masuk terus, apakah nanti ditingkatkan jabatannya? Tidak ada. Karena apa? Dia daftar perangkat desa itu sesuai dengan jabatannya. Ada lowongan kaur keuangan, dia daftar kaur keuangan, surat permohonannya. Itu loh. Itu yang saya maksud dengan jabatan statis. Nggak mungkin, bisakah ke perangkat desa misalnya kinerjanya rendah kemudian dijadikan RT? Kan nggak ada. Oleh karenanya, yang ada di situ adalah tidak evaluasi, tapi pembinaan. Sebisa mungkin dibina. Kalau ini kok tidak paham tentang kerjanya bidang ini, maka apa? Ya dibintekan. Kalau kepala desa tidak mampu untuk membina secara teknis sesuai dengan tugas masing-masing, maka apa? Binteklah yang dilakukan. Nah, di situ. Maka jelas sekali jalurnya di sana. Karena perangkat desa ini, kalau toh dikasih ada instrumen evaluasi, maka yang bingung nanti ketika mereka menuntut, kalau nilai saya bagus, saya dapat apa ribet? Apakah saya dari kaur bisa menjadi sekdes? Nanti kalau sekdesnya juga bagus, jadi apa? Apa jadi sekjam? Kan tidak ada. Itulah. Jadi harus dipikirkan sampai seluas itu cara mikirnya. Jangan ada daerah-daerah yang buat perda atau perbub itu ada pakai evaluasi kinerja perangkat desa. Ternyata apa? Mentok pada akhirnya. Ketika yang jelek saja itu kemudian dibantai, lalu yang bagus tidak ada ribet apa-apa. Ini kan berarti tidak fair, gitu. Ini bukan berarti ini saya membela perangkat desa, tapi fakta di lapangan yang saya hadapi selama ini, kemudian dari sekian masukan, informasi dan curhatan dari berbagai daerah itu memang itu adanya peraturan terkait dengan perangkat desa kok tidak ada di situ itu evaluasi perangkat desa pasal yang mengatur itu. Ya memang perangkat desa itu dibina, tidak dievaluasi. Itu. Nah, kalau toh BPD mengevaluasi, iya memang tugasnya mengevaluasi. Kalau mengevaluasi perangkat, itu nanti kepadanya, itu tetap pada kepala desa. Yang disalahkan tetap kepala desa. Bahwa dalam hal pembinaan terhadap perangkat, kepala desa gagal. Begitu. Nilainya 4. Begitu. Berarti ini, Pak, dianggap kepala desa tidak mampu menjalankan tugas sebagai pembina perangkat desa. Membina pembantu-pembantunya. Begitu arahnya. Tentu kepala desa yang kena. Begitu, Ibu Lisa, juga teman yang ada di chat. Baik, terima kasih Pak. Berikut jawabannya ya Pak Arianto. Tapi masih ada hubungannya nih Pak, pertanyaannya dengan Pak Basuki tadi Pak. Berarti kalau ada keluhan ke BPD, jadi bukan perangkat desanya yang dinilai gitu ya Pak ya? Iya, benar. Kadesnya nanti yang lakukan pembinaan kepada... Betul. Oke, terima kasih Pak. Masih ada waktu 20 menit lagi. Masih adakah pertanyaan? Yo.
Monggo, Silakan, kita bebas saja. Ibu. Ya. Masih ada Monggo. pertanyaan? Tadi. Sepertinya sudah Ya, sambil menunggu barangkali Ibu. di YouTube Itu. belum ada juga pertanyaan. Ya, itu. Oh, ini daftar absennya ini. Sebentar. Nanti mungkin Mas Romi ini sedang tidak berada di lokasi ini gimana? Yes, moga-moga lah. Itu bagi yang ingin bergabung di WA Group juga sudah saya share nih linknya. Kemudian kalau ingin bergabung untuk pengelola Pusbintek Palira di daerahnya, bisa bergabung dengan kami. Linknya itu ada, link pendaftaran melalui Bintek Tutor itu nanti akan ketemu pada manajerial atau manajemen yang ada di daerahnya masing-masing. Monggo silakan barangkali ada yang minat. Tentang materi ini juga sudah saya share, tugas fungsi, kemudian di bawahnya itu adalah link untuk buku-buku register desa, registrasi desa. Ada, tinggal buka itu saya letakkan dalam bentuk artikel. Begitu juga untuk fungsi perangkat desa, bahkan juga ada BPD juga di situ untuk PKA, PKD, PKA, TPK, dan Timwas ada di link fungsi perangkat ini. Itu ada contoh filenya ada, tinggal di download di situ. Baik untuk desa swadaya, swakarya maupun swasembada. Untuk swakarya saya bagi menjadi ada 2 alternatif, yaitu 2 kaur 3 kasih, 2 kasih 3 kaur. Ada alternatifnya. Oke. Untuk mau daftar tutor ada itu linknya, dan untuk mau bergabung ke WA Group juga ada link yang paling bawah ini. Oke. Silakan barangkali ada, monggo Ibu Luisa. Ayo. Sebenarnya belum ada ini Pak. Oke. Kalau belum ada, saya tambahkan dari tentang perangkat desa ini bahwa saudara sekalian, bahwa di dalam menjalankan tugas fungsi sebagai perangkat desa, kita tidak bisa saklek atau istilahnya baku tanpa pengembangan pemikiran dari struktur atau gambar struktur keperangkatan sebagaimana yang ada di lampiran Permendagri nomor 84 atau Perdes tentang SPK. Tetapi di dalam menjalankan tugas dan fungsi itu dibutuhkan satu strategi, satu cara, sehingga di sini memunculkan yang disebut dengan mekanisme. Jadi tidak lagi struktur organisasi, tapi mekanisme organisasi pemerintah. Kalau sudah bicara mekanisme, maka di situ muncullah SOP. Nah, SOP ini itu sangat tergantung pada oleh desa itu, kalau kepala desa itu, oleh sekretaris desa itu. Karena di sana selain dari berdasarkan aturan yang ada, maka di sana ada nilai-nilai kreatif yang dimunculkan, dimasukkan apa nilai kreatif ini? Dari literasi, dari buku-buku pengetahuan, bagaimana manajemen. Di situ akan digabungkan. Ini, akhirnya muncullah di sana, disepakati SOP-nya seperti ini. SOP-nya seperti ini. Jadi gambar itu akan bisa akhirnya muncul begini. Tidak hanya gambar pertanggungjawaban, tapi juga ada gambar koordinatif, dan ada panahnya loh Bu. Biasanya kalau di struktur kan ada panah, ini ke bawah, ke kaur, kasih bawah ini. Itu kan panah pertanggungjawaban. Tapi masih bisa ditambah dengan 2 lajur panah lagi.
panah koordinatif, panah konsultatif. Itu kalau yang ada itu adalah panah kewenangan. Nah, bagaimana cara untuk bekerja mereka ini? Mekanismenya maka ditambahkan minimal pada 2 panah tadi, yaitu ada komunikasi yang koordinatif, ada komunikasi yang konsultatif. Itu. Nah, dari situlah nanti akan ditemukan caranya kerja seperti ini. Bisa jadi itu nanti akan letaknya itu berubah posisinya karena memang mekanisme atau SOP yang dikehendaki itu lebih dikreasikan gitu. Ini ya mungkin Ibu Lisa sendiri mungkin tahu ketika saya bicara tentang bagaimana relasi atau manajemen daripada pemerintahan desa mulai dari yang saya uraikan rakyat, ini BPD, Pemda sampai dengan ada yayasan dan sebagainya. Itu kan nggak ketemu di aturan manapun nggak ketemu. Tetapi itu karena ada manajemen, Bu, sudah manajemennya. Di sana ada garis pengawasan, ada garis koordinasi, ada garis konsultasi, ada garis kewenangan atau penugasan. Jadi, nah untuk membuat itu Ibu Lisa juga teman-teman yang lain muncul dulu konsepnya. Pikiran kita harus muncul dulu konsep. Ini nanti gimana ini kerjanya ini begini. Lalu dicoba divisualkan dengan gambar. Jadi itu bisa juga muncul gambarnya dulu, ide-ide dari gambar dulu, baru muncul deskripsinya. Atau sebaliknya. Nah, inilah dibutuhkan seorang pemimpin atau perangkat-perangkat desa itu punya jiwa kepemimpinan, jiwa manajerial yang handal. Dan ini ketidakhandalan nanti akan bisa diawasi juga oleh BPD. Ketika ada yang pasif dan sebagainya, ini berarti bahwa ini tugasnya saja tidak bisa mikir dia. Berarti sebenarnya perangkat desa itu tidak akan bisa berhenti atau diam tiap hari itu. Bayangkan itu data-data itu yang ada di buku register itu tiap hari harus update kok kalau ada perubahan apa saja. Nah, kemudian kalau kok terjadi yang aktif banyak itu saja atau 1-2 yang lain ini di kantor ya duduk-duduk, rokokan, minum lalu pulang. Rokokan, minum, pulang. Buku saja tidak dibuka, lemari mejanya saja komputer nggak bisa dan sebagainya. Nah, ini di era sekarang saya kira sudah nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ini akibatnya muncul juga, wah ini teman-teman pendamping yang mestinya ini tugasnya ini terkait dengan dana desa sampai ikut berjibaku untuk mendampingi, memberikan arahan padahal melampaui tugasnya. Kalau melampaui tugasnya itu mestinya kan juga dikasih honor yang harus melampaui kan. Tapi ternyata tidak itu. Honornya tidak pernah dilampaukan, tapi tugasnya ini seringkali dikasih tambahan yang melampaui gitu loh. Iya, Ibu ya. Baik, luar biasa Pak Nur. Sepertinya Iya. tidak ada lagi pertanyaan ya. Jadi sampaikan Pak Nur tadi, damping desa sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Tapi kalau perangkat Iya. desa sudah menjalankan tugasnya, jadi lebih mudah dalam pendampingan, pendataan, Benar. pendataan ya Pak. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan. Nah, kalau tidak ada, saya sedikit bertanya Pak, berkenaan dengan Monggo. Pak sampaikan tadi. Apabila kadesnya itu sendiri tidak pernah melakukan pembinaan kepada perangkat desanya, apakah BPD bisa langsung atau pakai mekanisme seperti apa supaya dapat mengusulkan pengajuan pemberhentian kepala desa? Apa bisa begitu Pak? LKBPD ini kan sudah ada instrumennya. BPD bisa memanfaatkan dari kewenangannya yang di dalam laporan kinerja BPD itu di dalamnya ada laporan evaluasi kinerja kepala desa. Ketika kepala desa ini ternyata tidak memiliki kemampuan untuk membina perangkatnya,
bagaimana menciptakan satu itu iklim manajemen pemerintahan, iklim yang ada di pemerintah desa itu supaya bisa bekerja dengan bagus. Ternyata itu tidak dia mampu. Maka BPD bisa memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi itu. BPD akhirnya memunculkan rekomendasi. Paling tidak rekomendasi itu disampaikan agar apa? Agar kepala desa dilakukan pembinaan manajemennya kepada bupati. Nah, kalau itu nanti sekali kan ada laporan evaluasi kinerja yang dilakukan BPD itu selain secara reguler itu setiap akhir tahun anggaran dan tiap akhir masa jabatan. Tetapi pada saat di tengah-tengah ketika melihat satu kondisi tertentu, BPD bisa dengan hasil musyawarahnya melakukan memberikan warning. Dengan cara apa? Ya, BPD bisa memanggil atau mengundang kepala desa untuk klarifikasi terhadap hasil rekomendasi yang diberikan. Lalu kalau bupati atau camat atau bupati tidak pernah menanggapi rekomendasi itu, bisa juga itu disampaikan istilahnya surat yang bernada untuk mengingatkan pada camat apa? Ditindaklanjuti rekomendasi yang ada di LK BPD saya. Misalnya kadang-kadang di kecamatan sendiri LK BPD ada yang sudah disampaikan tapi nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca. Ada juga, dan banyak juga sampai hari ini yang mana camat tidak pernah menagih adanya LK BPD. Akibatnya BPD juga tidak membuat. Ada lagi model seperti ini. BPD ini sudah ngotot membuat LK BPD, malah orang kecamatan tidak mendukung. Ini fakta-fakta di lapangan ini beragam banget ini. Loh, kenapa demikian? Dimungkinkan adalah kalau BPD nanti melakukan membuat naskah atau laporan kinerja, di dalamnya ada evaluasi kinerja, maka nanti itu camat juga akan kena. Kalau kepala desa ini nampaknya nilainya jeblok, evaluasinya berarti apa? Camat gagal. Itu kalau bagi bupati kalau tahu seperti itu maka apa? Ya pinta camat itu, berhentikan. Berarti tidak melakukan pembinaan. Kalau satu kecamatan ternyata nih kinerjanya kepala desanya semuanya itu rendah semua, itu berarti juga apa? Kegagalan camat sebagai pembina. Kegagalan camat sebagai pengawas. Belum sampai ini bukan bebannya di pendamping, tidak. Walaupun kadang di lapangan itu pendampingnya disalahkan, tapi itu tidak. Murni itu adalah kegagalan camat. Gitu. Karena PP 17 tahun 2018 jelas sekali beban ujung tombak untuk membina pemerintah desa dan mengawasi pemerintah desa itu adalah di camat. Itu bukan di pendamping. Ini agar apa? Agar bukan berarti karena Ibu Lisa ini pendamping lalu saya bilang tidak, tapi ini faktual persoalannya. Selama ini kayaknya semuanya dibebankan itu. Nah, terkait dengan pembinaan dan pengawasan di dalam peraturan beberapa peraturan gubernur di Indonesia ini jelas sekali itu ditekankan bahwasanya apa? Di tingkat kecamatan itu harus ada yang namanya ini pegawai yang diberi tugas secara khusus sebagai pembina dan pendamping atau pengawas desa. Tapi sampai hari ini pernahkah mendengar ini? Enggak kan? Tuh. Jadi di tingkat kecamatan itu paling sekurang-kurangnya ada satu orang pegawai di kecamatan itu yang memang dibina khusus, dipersiapkan untuk bisa melakukan pembinaan terhadap pemerintah secara teknis, pembinaan teknis dan pengawasan. Itu baru sinergik dengan para pendamping. Nah, kalau sekarang ini
kecamatan sendiri nampaknya tidak punya kemampuan, masih banyak yang belum punya kemampuan untuk melakukan pembinaan secara teknis pada desa, karena memang tidak sampai hari ini belum ditemukan adanya apa? Adanya pegawai kecamatan yang memang diproyeksikan untuk itu, diprogramkan untuk itu. Ada yang punya kemampuan untuk membina, membantu mereka setelah di kecamatan baru malah dipromosikan ke atas. Akhirnya apa? Tidak kosong lagi kecamatan. Banyak terjadi semacam itu karena memang dapat karir masalahnya. Ini. Jadi ini loh, supaya Pak, supaya perangkat desa nanti itu kalau toh ada kekurangan, tidak selalu kemudian kepala desa itu yang harus disalahkan mutlak. Kepala desa tidak bisa melakukan pembinaan pada perangkatnya, itu juga menunjukkan kegagalan dari camatnya. Gitu. Ya. Oke. Baik, luar biasa Pak Nur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sudah di waktunya sudah hampir pukul 15 ya Pak ya? Iya. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nur sebagai narasumber yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta baik di Zoom meeting maupun di YouTube dengan antusiasnya yang mengikuti webinar hari ini. Dan terima kasih juga yang sudah melakukan like and subscribe channel YouTube Pusbintek Palira. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan ikuti selalu webinar Pusbintek Palira sesi selanjutnya setiap hari Minggu di waktu yang sama, terbuka untuk umum, aparatur pemerintahan desa, BPD, pemerhati desa, serta seluruh pendamping desa se-Nusantara. Akhirnya saya Liza sebagai pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah ndak live lagi. Silakan barangkali mau ada yang bertanya, monggo. Untuk YouTube-nya sudah saya hentikan. Pak Dir, ada yang bertanya sertifikat ini apa bisa difasilitasi? Bisa. Coba Ibu Lisa pakai laptop atau HP itu? Laptop Pak? Bisa buat absennya Bu, enggak apa-apa itu. Oh iya. Yang dari Bapak aja tuh file yang ada bisa? Ya, ditunggu sejenak ya kalau begitu. Saya buatkan. Grup saja gimana Pak? Di grup WA? Kalau di grup WA kadang teman-teman ada yang tidak ikut, nanti ikut ngisi. Iya. Iya kan? Aja dulu Pak ya. Ditunggu sejenak ya. Ini masih 17 orang ini. Itulah kalau pulang juga begini kan bagus. Iya, saya mohon ditunggu sejenak. Saya buatkan. Sudah tidak direkam mau bertanya sepertinya Pak. Ini ada Ibu siapa ini ya? Ya, pas lah orang juga. Bu Ika, Bunda Liza dari Aceh Utara. Oh. Seperti apa Ibu? Oke. Udah kita mengikutin. Saya juga sekarang baru sekitar 6 bulan ya menjadi aparatur desa tuh di bagian bendahara desa Pak Haji Rojik. Oh ya. Jadi Pak Nur ternyata ini kan baru berani ngomong nih perangkat desa nih. Oke, silakan dibuka. Benar. Ya. Iya, enggak apa-apa ini sekarang ngomong enggak apa-apa. Bebas ini, bebas. Jadi yang lain yang ada yang lain dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom, tapi mengisi absen terlebih dahulu sambil disiapkan. Iya, saya siapkan 1 menit lagi ini. Saya kirim. Tinggal nulis judulnya soalnya. Webinar. Oke, saya kirim ya. Di sini saya bukannya saya mau agak
Kalau kata saya mengeluh di sini. Kita ini punya desa, ini kantornya itu kan tidak aktif ya. Tidak aktif, tidak ada juga pergerakan yang kita lihat di desa. Jadi tadi saya sebagai pemantau keuangan negara juga ya, serahkan itu untuk mengaktifkan kantor desanya. Seperti itu kan, karena untuk apa namanya itu, untuk agar masyarakat ini lebih apa namanya, lebih enak untuk mengurus sesuatu yang diperlukan, misalnya membuat KTP atau keperluan lainnya. Di jam kerja para aparatur. Jadi di sini APBD kita juga, kalau kita bilang di Aceh itu anggota Tuapet, ini juga baru juga dibentuk, dan mereka juga belum begitu mengerti dengan apa namanya, foksi-foksi mereka gitu. Jadi untuk misalnya untuk memantau kegiatan aparatur, memantau seperti Kades, Sekdes dan lainnya itu mereka kurang mampu. Iya. Jadi apakah memang desa itu, kantor desa itu bisa tidak dibuka? Itu maksudnya bisa tidak dibuka bila kadesnya tidak membuka, atau memang gimana? Harus memang pemikirannya, karena gini, saya kemarin udah pergi ke kantor camat mengeluhkan untuk kantor desanya itu untuk diaktifkan, tapi kata